Oke, halo teman-teman. Di sini mungkin ada nggak nih kira-kira teman-teman yang sekiranya mungkin kenal sama orang luar nih, orang yang nggak ngerti bahasa Indonesia, atau mungkin ada orang yang mau coba ngomong bahasa Indonesia tapi dia mau tahu nih ini bahasa Inggrisnya apa tanpa perlu dia harus ke Google Translate. Nah, teman-teman aku ada solusinya nih. Aku akan kenalin teman-teman ke aplikasi yang namanya adalah Yukari Connect. Ini adalah aplikasi buatan Jepang dan fungsinya adalah dia bisa mentranslatekan kalimat yang teman-teman ucapkan secara real time gitu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke gimana cara kita bisa ngelakuin itu ya teman-teman, kita akan lihat dulu apa aja sih yang kita butuhin untuk teman-teman nih bisa pakai aplikasi ini sampai jalan gitu nanti ya. Oke, mungkin ini saya sudah buatkan list. Jadi alat-alat yang akan dibutuhkan oleh teman-teman adalah kurang lebihnya kita akan butuh Yukari Nete-nya, nanti namanya adalah Yukari Nete Neo. Untuk aplikasi konektornya, jadi aplikasi ini nanti akan berperan sebagai voice recognition dan juga translatornya ya. Jadi penengah untuk translate-nya. Dan setelah itu kita butuh OBS untuk nanti menampilkan translate-nya. Dan setelah itu kita butuh Google Cloud API untuk sebagai translatornya gitu teman-teman. Nah, mungkin kita coba mulai ya. Jadi pertama-tama teman-teman nanti ini akan saya drop di deskripsi YouTube ya. Jadi di deskripsi di bawah nanti silahkan teman-teman cek aja. Nah, teman-teman mungkin bisa ke Google-nya dulu ya. Jadi nanti setelah teman-teman buka linknya nanti teman-teman akan disambut dengan kurang lebih seperti ini ya bentuknya. Nah, nanti teman-teman bisa ke yang versi paling baru nih 2.3 ya. Atau nanti kalau ada yang baru lagi silahkan ambil yang paling baru aja teman-teman. Di sebelah kanan ini, yang di bawah ini silahkan tidak usah dibaca ya. Nanti akan saya coba ini kan saja jelaskan. Oke, silahkan di-download dulu. Nah, kalau teman-teman belum ada akun Pixiv, silahkan bikin dulu ya akun Pixiv. Karena saya belum ada, karena saya udah ada, jadi mungkin saya akan login aja. Oke, ini saya sudah berhasil login dan mungkin teman-teman bisa download langsung ya. Ini kita taruh di mana? Kita taruh di D saja. Kita tunggu ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Oke, nah ini kurang lebih filenya ya teman-teman. Yang sudah kita download tadi. Nah, kita akan coba ekstrak aja langsung ke sini. Oke, setelah kita ekstrak teman-teman, kita bisa buka folder ini dan setelah itu kita buka aplikasi ini ya yang .exe. Silakan teman-teman buka. Kita tunggu sebentar. Silakan diklik yes ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini ya teman-teman. Silakan di next saja. Di
scroll ke bawah dan klik agree. Setelah itu silakan next, dan ini tinggal teman-teman tunggu saja, dan setelah itu teman-teman bisa pakai ya. Nah, karena ini sudah install, jadi kita akan coba skip di Yukari Connect-nya saja ya teman-teman. Oke. Nah, tampilan dari Yukari Connect kurang lebih adalah nanti teman-teman seperti ini ya. Dan nanti akan ada 3 prompt seperti ini. Ini karena saya sudah pakai, jadi akan ada ini dan ini untuk nanti preview teman-teman. Yang ini keluar seperti apa, dan yang ini untuk nanti teman-teman setting bahasa apa yang teman pakai. Misal ini saya setting bahasa Indonesia untuk voice saya ya. Nah, teman-teman nanti bisa pakai misal bahasa Inggris. Hello, how are you? Good morning. How's it going? Atau teman-teman bisa pakai nanti bahasa Jepang. Konnichiwa, genki desu ka? Do saimasu ka? Seperti itu kurang lebih teman-teman. Jadi akan ada 3 screen seperti ini yang muncul, tapi kita akan fokus ke screen yang ini ya teman-teman, karena ini setting semua di sini. Nah, kita di sini akan fokus ke beberapa aja ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu kalau teman-teman mau explore nanti silahkan ya teman-teman, bisa dieksplor ini gunanya buat apa. Tapi di sini saya akan coba ajarkan untuk basicnya saja, dan yang akan teman-teman pakai mungkin di sini ada speech recognition system ya. Nanti ini jangan lupa di checklist ya teman-teman. Kalau sudah di checklist silahkan dibiarkan aja. Nah, ini nanti disamakan aja pakai browser dari Chrome. Nah, nanti di sini yang penting adalah di sini. Jadi nanti teman-teman kita akan coba pakai Google Translation V2 ya. Ini pakai API yang saya bilang tadi. Nah, ini bisa teman-teman setting bahasanya mau kemana. Jadi gimana maksudnya bahasanya mau kemana? Jadi teman-teman di sini notice ya. Kalau saya punya sekitar 4 bahasa di sini. Nah, ini adalah premet teman-teman. Jadi teman-teman bisa nanti tambahkan aja kalau misal sudah teman-teman tambahkan, ini bisa di off kan saja kalau teman-teman nggak mau untuk dimunculkan. Jadi ini sangat fleksibel sekali. Dan gimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya adalah jika teman-teman ini aktifkan, nanti akan teks yang dari voice recognition itu akan muncul di atas. Dan setelah itu teks versi translate akan muncul di bawah teman-teman. Karena ini yang saya nyalakan hanya 1, yang Thailand, jadi saya nyalakan yang muncul di bawah hanyalah yang Thailand. Tapi kalau saya nyalakan juga, semisal let's say pakai Japanese ya, kita cari Google Translation V2, nanti dia akan muncul juga. Begitu teman-teman. Jadi ini silahkan disesuaikan saja ya nanti untuk gimana teman-teman nyamannya gitu. Ini hanya istilahnya premet saja teman-teman. Jadi untuk biar cepet gitu teman-teman nanti gitu. Nanti ini harusnya akan off ya teman-teman semua. Jadi silahkan dicari ya. Gitu. Nanti akan non untuk di awal. Nanti silahkan teman-teman cari aja, scroll ke bawah. Bahasa yang teman-teman mau itu ada di mana. Gitu. Ini silahkan di-ignore aja teman-teman, ini default. Dan oke, mungkin nah di sini ini nanti kita akan pakai OBS ya teman-teman. Jangan lupa nanti teman-teman bisa download dulu OBS ya. Teman-teman bisa download OBS, silahkan search saja teman-teman di Google OBS. Nah, ini yang obsproject.com ya. Ini adalah aplikasi untuk streaming dan juga recording yang open source teman-teman. Nah, silahkan download untuk yang disesuaikan ya teman-teman. Kalau ini yang saya coba tested, Yukari Connect ini harus support di Windows untuk sekarang. Belum ada versi macOS dan Linux, jadi silahkan teman-teman download yang Windows ya. Oke, nah mungkin kita akan coba masuk balik ke Yukari Connect ya. Mungkin ini saya rasa sudah tahu ya teman-teman cara install apps. Bagaimana? Silahkan tinggal download aja. Dan lanjut kita akan coba bahas di Translation Options. Nah, di sini kan ada API key ya teman-teman, Google Cloud Translation API V2. Nah, gimana cara teman-teman dapat ini? Nah, teman-teman silahkan bisa ke cloud.google.com di sini. Nah, teman-teman langsung aja klik Get Started for Free. Nanti teman-teman akan diminta untuk login. Nah, saat teman-teman login, nanti teman-teman akan diminta untuk agree seperti ini.
ditunggu. Oke, dan teman-teman nanti akan diminta untuk menambahkan payment method. Oke, sebentar. West Java. Oke. Nah, jadi teman-teman akan diminta untuk tambahkan payment method ya. Ini bisa debit atau credit card ya teman-teman. Jadi setelah teman-teman masuk ke sini, itu nanti teman-teman akan dapat yang namanya trial sekitar $300 teman-teman. Nah, itu bisa kalian pakai selama 90 hari untuk API ini. Nggak cuma untuk translate teman-teman, bisa juga untuk AI, untuk akses Gemini API dan juga lain-lain sebagainya teman-teman. Ini sangat berguna banget. Kita untuk kali ini kita akan coba bahas untuk penggunaan Yukari Connect ini aja. Nah, mungkin ini kan harus input ya. Saya akan coba pindah ya teman-teman ke akun utama saya. Bentar. Cloud. Oke. Mungkin ini ya teman-teman. Mungkin layar ini sudah terlihat ya teman-teman. Jadi kurang lebih nanti setelah teman-teman register nanti akan seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman bisa ke sini terlebih dahulu ya teman-teman. Ini adalah project picker. Nah, nanti teman-teman silakan bisa new project. Silakan dinamakan apa saja. Mungkin kalau di sini saya kasih translation Neo Connect ya. Connect. Oke. Organization silakan disesuaikan teman-teman. Langsung create. Dan setelah itu kita tunggu. Dan setelah itu bisa langsung select project atau mungkin bisa dari sini juga teman-teman. Nah, bisa diklik saja. Nanti akan berubah ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa ke navigation menu di sini. Setelah itu teman-teman klik API Service, API and Service. Kita tunggu. Nah, setelah itu teman-teman bisa masuk ke atas ini, Enable API and Services. Nah, di sini ada banyak ya teman-teman. Yang akan kita pakai adalah Cloud Translation API ini. Kita coba lihat di sini. Ada banyak nih, ada Gemini Cloud Assist, Gemini for Cloud, dan lain-lain. Kita akan pakai yang Cloud Translation API. Nah, setelah teman-teman masuk sini, ini ada biayanya ya teman-teman. Nah, ini silahkan di-ignore saja, kita dapatnya banyak kok teman-teman. Silahkan di-integrate saja, enable API. Oke, set account. Kita tunggu. Oke teman-teman, kita pindah ke sini ya teman-teman, karena jadi kita pakai project yang namanya translation, karena yang tadi translation Neo Connect ternyata error teman-teman. Jadi kita pakai yang ini ya. Nah, mungkin kita lanjut ya. Ini sudah saya enable dan mungkin teman-teman bisa langsung ke manage. Nah, setelah itu teman-teman ke manage, itu nanti teman-teman bisa langsung masuk ke namanya credentials di sini. Nah, di credentials ini nanti akan ada API key ya. Ini saya sudah buat. Nah, teman-teman bisa buat di atas ini. Create credentials dan silakan klik yang API key ya, teman-teman. API key 2 ini silakan dinamain, terserah untuk penanda. Ini silakan dibuat default aja. Silakan di-create. Ini penting ya, teman-teman. Jadi pastikan teman-teman ini API-nya tidak terpublik ya. Jadi ini adalah sejenis key untuk pakai untuk akses ke Google Cloud ini. Jadi teman-teman pastikan jangan sampai ini bocor ya ke orang lain gitu. Ini sejenis password kalian lah gitu. Cuman ini kalian yang bayar gitu maksudnya.
And don't worry, meskipun aku bilang bayar, ini kalian dapat trial seperti yang saya punya ini 4.800.000 ya rupiah, dan itu totally free teman-teman, gratis. Nah ini silahkan di copy aja. Nah setelah itu teman-teman bisa taruh di sini teman-teman. Nah ini bisa silahkan teman-teman enable dulu. Setelah itu teman-teman tinggal paste aja, Ctrl V. Nah selesai. Setelah itu teman-teman oke. Nah setelah itu gimana? Setelah itu teman-teman mungkin tadi sudah install OBS ya. Nah karena teman-teman sudah install OBS, bisa langsung ke sini. Sini. Nah jadi ke layout users, lalu ke selecting a subtitle screen. Nah setelah itu teman-teman langsung aja copy yang ini. Ini di copy. Setelah itu teman-teman masuk ke OBS-nya. Nah ini sudah saya buatkan. Silahkan buat scene baru ya. Namakan apa aja, nanti akan jadi seperti ini. Dan nanti teman-teman tinggal tambahkan source di sini. Lalu teman-teman klik browser. Ini kita kasih nama TL aja ya. TL overlay gitu ya. Nah lalu teman-teman akan seperti ini, dan kita bisa taruh di sini. Oke. Nah ini sudah muncul ya teman-teman. Nanti bisa disesuaikan ya teman-teman, besar kecilnya silahkan. Nanti seberapa, tapi defaultnya adalah 800 x 600 teman-teman. Gitu. Nah, cara biar muncul bisa sambil share screen-nya gimana kak? Nah, teman-teman bisa add lagi ya ini. Dan silahkan teman-teman bisa add yang namanya display capture. Display capture ini silahkan teman-teman select. Ini displaynya mungkin namanya beda ya dari punya teman-teman, jadi silahkan disesuaikan aja teman-teman. Nah setelah itu capture cursor kalau teman-teman mau, atau nggak usah silahkan ini disesuaikan aja. Itu tinggal oke. Nah nanti teman-teman silahkan ini dipindahkan ke atas ya. Nah gitu. Jadi kalau teman-teman ini tiba-tiba hilang, jangan kaget teman-teman, karena ini di bawahnya layar kita gitu. Jadi ini silahkan ditaruh di atas gitu teman-teman. Jadi nanti sebagai overlay gitu istilahnya. Gitu teman-teman. Mungkin teman-teman kayak yang udah main Canva mungkin ngerti ya. Seperti ini. Nah, setelah ini gimana cara kita biar bisa munculin ke Zoom, teman-teman? Karena ini saya yakin nggak semua bisa dipakai nih kalau kayak gini doang gitu. Gimana? Ngapain dong? Gitu kan kalau nggak bisa dipakai di Zoom. Nah, teman-teman bisa klik kanan di sini di layar ini. Setelah teman-teman klik kanan, itu nanti akan ada yang namanya window projector. Silahkan diklik, nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Kecil ya layarnya. Nah ini adalah preview untuk kalian. Bisa kalian taruh di mana aja, ketumpuk juga nggak apa-apa, asal jangan teman-teman minimize ya. Silahkan di alt tab aja kalau teman-teman mau pindah kemana-mana. Nah kita coba bikin meeting ya teman-teman. Kita coba bikin meeting. Nah, nanti gimana sih tampilannya? Tampilannya adalah akan seperti ini teman-teman. Jadi ketika teman-teman share screen, nanti teman-teman bisa klik yang ini, yang window projector, gitu. Nah, silakan langsung di share. Nah, nanti akan muncul seperti sebentar, nanti akan saya tunjukkan ya teman-teman. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, jadi muncul layarnya, lalu teman-teman bisa navigate saja ke file yang teman-teman mau kemana, dan itu ada translatannya di bawahnya ya. Jadi ini sangat convenient sekali untuk teman-teman yang mungkin perlu gitu untuk kebutuhan misal presentasi atau connect dengan orang luar gitu ya, tapi keterbatasan di bahasa gitu teman-teman. Ini sangat membantu sekali. Nah, untuk saya rasa untuk gimana cara untuk customize ini teks, mungkin sebelum itu ya, sebelum kita masuk ke customization, ini saya end. Saya mau jelaskan dulu terkait dengan ini caranya gimana nih pakai ini. Nah,
defaultnya teman-teman ini nanti akan bahasa Jepang ya, biasanya Jepang pertama, terus kedua adalah apa, ketiga adalah apa gitu. Nah ini teman-teman silakan sesuaikan aja mau bahasa apa yang teman-teman gunakan untuk speaking gitu, untuk ngomong. Ini adalah untuk teman-teman voice recognition-nya gitu. Nah silakan ini disesuaikan aja mau bahasa apa yang pertama, dan bahasa apa yang kedua, bahasa apa yang ketiga. Kalaupun nggak ada teman-teman bahasa ketiganya, silahkan bisa ditaruh apa aja ya. Kalau nggak salah ada non teman-teman, tapi kalau nggak ada silahkan diisi apa aja dan nggak usah dipakai teman-teman. Silahkan ini biarin aja, nggak usah diapa-apain yang bawa-bawa ini. Teman-teman bisa ganti aja ini jadi bahasa apa. Terus setelah itu teman-teman kalau misal mau ganti bahasa, ini kan bahasa Indonesia ya yang saya pakai. Nah teman-teman bisa tinggal klik aja di set. Jadi misal teman-teman klik set, we are moving on to English. Ketika teman-teman ganti ke Jepang, ima wa nihongo suru. Begitu teman-teman, kurang lebih. Mungkin gitu ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman butuh istilahnya apa ya, interpreter gitu ya, ini sangat convenient sekali karena teman-teman nggak perlu ada translator lagi. Jadi teman-teman bisa istilahnya jadi interpreter itu sendiri gitu loh. Dan saya rasa ini bisa digunakan untuk sedikit lah, istilahnya sedikit lumayan mengurangi kendala bahasa gitu ya untuk kita. Jadi kita bisa engage dengan teman-teman yang ada di luar juga gitu teman-teman. Tapi ini sistemnya masih satu pihak ya teman-teman. Jadi ketika teman-teman mau engage dengan misal teman-teman adalah pihak A gitu ya. Nah teman-teman mau berbicara dengan pihak B. Nah pihak A ini teman-teman itu harus install ini, dan pihak B juga harus install ini kalau mau dua arah teman-teman gitu. Tidak bisa, saya rasa masih kurang efektif ya kalau untuk misal di satu mesin saja gitu untuk share-nya gitu teman-teman. Oke, mungkin saya rasa cukup ya teman-teman untuk sekarang. Mungkin nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa silahkan kontak saya aja, atau nanti bisa tulis aja di kolom komentar ya, atau kirimin saya email juga nggak apa-apa teman-teman. Oke, mungkin untuk tutorial hari ini saya cukupkan dulu ya. Nanti sekali lagi silahkan kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan saja di kolom komentar, atau bisa chat saya ya, via email atau via WhatsApp juga tidak apa-apa. Oke, see ya teman-teman, dan sampai jumpa di next tutorial. Bye-bye. Oke teman-teman, mungkin izinnya saya tambahkan. Tadi saya lihat pada saat saya edit, ini ternyata ada ketinggalan ya untuk customizing ya. Jadi untuk customizing teman-teman bisa di bagian layout ini, sebenarnya 3 ini adalah customizing teman-teman. Jadi seberapa cepat teks itu bakal hilang, scroll speed dan lain-lain sebagainya itu bisa teman-teman setting di sini. Silakan nanti search up sendiri aja caranya gimana ya teman-teman. Dan ini tuh buat apanya, silakan disesuaikan. Nanti teman-teman bisa lihat previewnya juga kok di yang tadi saya sudah jelaskan ya di previewnya itu. Dan ini untuk timingnya, ini untuk bagaimana jenis fontnya, ini adjustment untuk kiri kanan tengahnya ya teman-teman. Terus ini fontnya apa, dan setelah itu ini line space paragraf dan lain-lain sebagainya. Dan untuk ini saya sarankan teman-teman pakai yang unprocessed ya, atau mungkin teman-teman bisa samakan saja seperti settingan saya, ini kurang lebih seperti ini. Nanti color settings ini silahkan disesuaikan juga teman-teman. Nah silakan untuk warna bisa disesuaikan ya teman-teman, nanti sesuai selera aja teman-teman gitu. Oke, mungkin tambahan itu aja teman-teman. Oke, terima kasih udah nonton videonya. Sorry tadi agak ketinggalan. Oke, thank you teman-teman, bye bye and see you on the next video.